Profit margin adalah hal paling penting di dalam bisnis lu. Tentuin angka profit margin lu itu berapa, bakal jadi pembeda apakah lu bakal bangkrut atau lu punya potensi dapetin omset miliaran per bulan. Tonton video ini nyampe habis, karena gue bakal bongkar semua hal tentang profit margin. Dan beres lu nonton video ini, lu bakal tahu berapa harga yang lu harus pasang buat produk yang lu jual. Oke, langsung aja gue bahas. Misalnya lu punya produk harganya 100.000. Dari harga 100.000 ini, idealnya pembagiannya itu kayak gini. 20-30%. Ini buat HPP atau bahasa Inggrisnya biasa disebutnya COGS. Ini artinya harga pokok penjualan, yaitu harga yang lu dapetin dari pabrik atau supplier lu untuk satu pieces barang. HPP ini adalah uang yang ngalir dari bisnis lu ke pabrik atau supplier lu. Selanjutnya, 10-15% ini buat biaya operasional. Biaya operasional ini apa aja contohnya? Biaya karyawan, gaji karyawan. Terus yang kedua, biaya sewa gudang buat lu nyimpen stok barang lu. Habis itu, biaya perlengkapan dan juga peralatan packing kayak misalnya lakban, terus polymailer. Intinya segala hal yang lu perluin buat ngebungkus paket lu. Terus software operasional. Ini aplikasi-aplikasi yang lu pakai buat keberlangsungan bisnis lu. Contohnya misalnya aplikasi gudang online atau aplikasi omnichannel. 10-15% dari margin lu ini bakal mengalir dari bisnis lu ke karyawan lu, ke owner gudang, ke toko-toko yang jualan bahan packing, dan juga ke perusahaan-perusahaan yang bikin aplikasi buat ngebantu operasional bisnis lu. Dari harga jual 100.000 tadi, so far udah berkurang 20-30% buat HPP atau COGS, 10-15% buat biaya pengeluaran operasional. Selanjutnya, 15-20% ini buat biaya marketplace. Contohnya apa aja? Contohnya itu biaya admin. Terus selanjutnya ada biaya kalau di Shopee biaya program. Kayak misalnya biaya program gratis ongkir ekstra. Pokoknya semua biaya-biaya yang ada di Shopee dan juga TikTok Shop yang mereka ambil dari setiap transaksi lo, dari setiap produk yang terjual, ini termasuknya ke biaya marketplace. 15-20% ini adalah biaya yang mengalir dari bisnis lo, dari setiap penjualan produk lo ke si Shopee, ke si TikTok, atau ke si Lazada. Dan selanjutnya yang terakhir itu dari 15% sampai 30% atau bisa lebih itu untuk biaya marketing. Ini contohnya apa aja? Contohnya itu biaya untuk lu pasang iklan. Iklan di Shopee, Shopee Ads, iklan di TikTok, TikTok Ads, ditambah juga iklan di Facebook dan juga IG, namanya Meta Ads. Selanjutnya itu untuk komisi affiliates atau KOL atau influencer. Ini adalah uang yang mengalir dari bisnis lu ke si Shopee, ke si TikTok, ke Meta, dan juga ke para affiliator atau KOL atau content creator, influencer sama aja. Yang penting dari soal margin ini adalah kalau lu bisa neken biaya-biaya di luar biaya marketing, kayak contohnya lu bisa neken biaya HPP nih, lu bisa negosiasi sama pabrik maklon atau supplier lu untuk nurunin nilai dari HPP lu, ya berarti kalau misalnya HPP-nya makin rendah, lu bisa naikin persentase margin yang dipakai buat biaya marketing. Contohnya nih, misalnya lu negosiasi sama supplier lu karena penjualan lu udah makin naik, lu nego ke supplier lu, tolong dong misalnya HPP gua turunin 5% gitu kan biayanya, tapi gua beli stoknya lebih banyak ke lu. Kalau gitu kan berarti lu ada ekstra 5% nih. Si ekstra 5% ini bisa dipakai buat dua hal. Yang pertama itu buat diri lu sendiri. Jadi untung bersih yang lu ambil buat diri lu sendiri naik 5%, atau si 5% ini bisa dipakai buat naikin biaya marketing lu. Contohnya ini bisa buat nambah budget iklan, bisa juga buat nambah persentase komisi buat para affiliates lu. Kalau si COGS atau HPP ini bisa lu tekan, maka biaya marketing lu juga bisa dinaikin. Cara menekan HPP itu gimana? Ada dua caranya. Yang pertama, penjualan lu makin naik, yang berarti lu sekali beli ke supplier atau ke pabrik maklon itu jumlahnya jadi makin banyak, yang artinya harganya bisa dimurahin. Lu bisa ngomong ke dia, karena gua sekarang beli lebih banyak dibandingin dulu, maka gua minta buat harganya itu diturunin lebih murah per satu pieces ya. Atau yang kedua, lu negosiasi langsung ke si suppliernya. Tapi yang paling efektif itu yang pertama, penjualan lu naik berarti stok yang harus lu rutin beli ke pabrik maklon atau supplier lu berarti makin banyak, berarti per satu piecesnya, per satu produknya itu HPP-nya bisa diturunin dari si pabriknya. Makin tinggi margin lu, maka makin banyak biaya yang bisa dikeluarin untuk biaya marketing. Berarti makin gampang buat lu naikin penjualan. Kenapa bakal makin gampang buat lu naikin penjualan? Kalau misalnya persentase margin lu untuk biaya marketing itu makin besar, lu jadinya bisa kasih komisi yang lebih tinggi buat para affiliates. Kalau persentase komisi yang lu bisa kasih ke para affiliator, ke para KOL, ke para influencer itu lebih tinggi dibandingin persentase komisi yang ditawarin sama kompetitor lu, berarti otomatis konten kreator bakal milih buat promosiin produk lu dibandingin promosiin produk kompetitor lu
lu. Itu yang pertama, persentase komisi yang lu bisa kasih jadi lebih tinggi. Dan yang kedua, di urusan iklan, target ROAS yang lu harus capai itu makin turun. Artinya, iklan-iklan yang lu pasang itu bisa makin agresif, makin masif lagi. Contoh, misalnya dari 100% harga jual lu, kayak misalnya tadi harga jual produk gua 100.000, dari harga jual 100.000 ini misalnya gua maksimal cuma bisa kasih 20% buat budget iklan. Berarti target ROAS yang harus dicapai sama iklan gua itu seminimalnya 5,0. Jadi misal dari 20.000 budget iklan itu harus menciptakan penjualan sebesar 100.000. Sedangkan kalau misalnya gua bisa kasih persentase margin lebih besar buat biaya marketing, anggaplah 25% buat biaya iklan, berarti ROAS yang harus gua capai cuma 4,0. Jadi contohnya gua keluarin iklan biayanya 25.000, yang gua harus capai itu harus 4 kali lipatnya, yaitu 100.000. Contoh lainnya, anggap gua bisa kasih 30% dari margin gua buat biaya iklan, berarti target ROAS yang gua harus capai itu cuma 3,3. Logikanya adalah makin rendah pengeluaran lu, misalnya HPP-nya makin murah, atau lu bisa potong jumlah karyawan yang lu punya, atau lu bisa negosiasi sama pemilik gudang buat lebih murahin lagi biaya sewa gudang lu, berarti margin lu makin besar. Kalau margin lu makin besar, persentase margin yang lu bisa pakai untuk marketing itu makin besar juga. Kalau persentase margin yang lu bisa keluarin untuk marketing itu lebih besar, berarti komisi buat para afiliator itu bisa makin tinggi, jadinya makin menarik, dan juga ROAS yang harus lu capai dari setiap iklan lu itu makin rendah, berarti makin gampang. Kalau komisi yang lu tawarin ke afiliator naik, dan juga ROAS yang harus lu capai oleh iklan lu makin turun, artinya adalah buat lu naikin penjualan itu makin gampang. Naikin penjualan jadi makin gampang. Gue ulangin lagi ya, kalau misalnya lu bisa tekan pengeluaran lu, misalnya HPP-nya lu bisa tekan, atau biaya karyawan lu bisa tekan, biaya sewa gudang lu bisa tekan, maka margin lu itu bisa naik. Kalau margin lu naik, berarti persentase margin yang lu bisa pakai buat biaya marketing itu naik. Kalau persentase margin yang lu bisa keluarin buat biaya marketing naik, berarti komisi yang lu bisa kasih ke para afiliator itu makin tinggi, dan juga ROAS yang lu harus capai oleh konten-konten iklan lu itu makin rendah. Artinya, untuk lu naikin penjualan, itu bakal makin gampang. Cara untuk naikin margin itu ada dua. Yang pertama, yang tadi gua udah bahas, yaitu tekan pengeluaran. Lu negosiasi sama supplier atau pabrik maklon lu buat turunin HPP, lu potong jumlah karyawan, lu nego sama pemilik gudang supaya harga sewa gudang lu makin murah. Atau cara yang kedua buat naikin margin itu ya sesimpel naikin harga. Jadi dari semua pengeluaran ini, dari HPP, biaya operasional, biaya marketplace, biaya marketing, jumlah persentase angka margin yang lu harus dapetin, yang lu harus punya untuk setiap produk lu, minimalnya adalah 70%. Kenapa? Gua bakal contohin. Jadi anggap HPP yang lu dapat dari pabrik maklon atau supplier lu itu 30.000 per satu pieces produk lu. Berarti kalau margin lu itu mau 70%, harga jual lu adalah 100.000. Jadi 30% atau 30.000 buat HPP, sisa 70% kan. Habis itu anggap 15% untuk biaya operasional. Dari sini dari 100% sisa 70%, dikurangin biaya operasional 70%, kurangin 15%, berarti sisa 55%. Habis itu 20% buat biaya marketplace, jadi dari 55% dikurangin 20%, sisa 35%. Dan yang terakhir untuk biaya marketing, misalnya maksimal lu bisa keluarin 25%. 35% dikurangin 25%, jadi sisa profit margin yang benar-benar bersih buat diri lu sendiri tiap bulannya itu 10%. Ini kalau misalnya profit margin kotor lu itu di 70%. Makanya itu gue udah ngomong berkali-kali, minimal persentase profit margin kotor lu dari harga jual dikurangin HPP itu wajib minimalnya 70%. Gue kasih contoh lain. Tadi kan yang gue bahas, kalau misalnya profit margin kotor lu itu 70%. Profit margin kotor itu intinya harga jual dikurangin HPP, itu doang sebelum biaya-biaya yang lainnya. Sedangkan sekarang kalau misalnya profit margin kotor produk lu itu 80%. Jadi misalnya dari harga produk yang lu jual itu 100.000, terus HPP-nya itu 20.000 dapat dari pabriknya. Berarti ini 20%, 100% kurang 20% itu sisa 80%. Habis itu ada biaya operasional. Biaya operasional misalnya 15%, 80% kurangin 15%, sisa 65%. Habis itu ada biaya marketplace 20%, 65% kurangin 20%, sisa 45%. Terus kalau misalnya budget marketing lu itu maksimalnya 25% dari margin, berarti lu ada sisa profit margin 20%. Ini udah full bersih buat diri lu sendiri tiap bulan. Atau kalau misalnya menurut lu profit margin bersih yang lu bawa pulang buat diri lu
sendiri tiap bulan 20% itu ketinggian, ya udah tinggal lu naikin aja nih budget marketingnya. Anggap budget marketingnya lu naikin jadi 30%. Berarti profit margin bersih yang lu bisa bawa pulang tiap bulan buat diri lu sendiri itu sekitar 15%. Standar di industri e-commerce, profit bersih buat diri lu sendiri tiap bulan adalah 10%. Jadi kalau misalnya omset penjualan dari toko lu atau bisnis lu, brand lu itu 100 juta per bulan omset kotornya, berarti profit bersih buat diri lu sendiri seminimalnya itu 10 juta, 10%-nya. Sedangkan optimalnya atau yang udah tergolong besar, profit super bersihnya itu 20%. Jadi anggap omset kotor dari bisnis lu itu 100 juta per bulan. Maka profit super bersih buat diri lu sendiri itu 20 juta per bulan. Ini contoh yang paling optimalnya, yang paling sehatnya itu seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah angka profit margin kotor yang harus dipunyain oleh setiap produk yang lu jual di e-commerce minimalnya adalah 70%. Lebih tinggi dari ini bagus. Kalau lebih rendah dari ini, mending lu nggak usah jualan, mending lu cari produk lain, atau lu tingkatin marketing lu supaya dengan harga jual lu yang dengan profit margin kotor 70% ini, produk lu bisa tetap laku. Tapi itu hal yang bakal gua bahas di video-video selanjutnya. Oke, jadi segitu aja video gua hari ini. Semoga berguna, dan jangan lupa buat dipraktekin, karena ilmu apapun nggak bakal ada gunanya kalau lu nggak praktekin. See you di pelajaran selanjutnya.